Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gua Mahfud. Sebelumnya gua mau mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih mau bergabung di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini gua sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial menurut gua, dan gua juga nggak nyangka kalau dia ini mau bercerita di channel gua ini, karena menurut gua dia seorang yang biasa-biasa saja, tidak pernah yang selalu bersikap rasional, tidak pernah sekalipun gua mendengar atau dia bercerita tentang pengalaman horornya. Itulah yang menurut gua sangat spesial narasumber kali ini. Dan dia juga memang salah satu sahabat gua juga sendiri. Menurut ceritanya, ia mengalami berbagai macam gangguan. Cuman dia memang nggak mau diceritakan sebelumnya gangguan-gangguan seperti apa. Tapi ada satu hal yang menurut dia cukup mengganggu ketika ia pergi naik gunung bersama teman-temannya. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam Bang Jerry. Alhamdulillah. Selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gue gak nyangka, karena menurut gue lu kan orangnya rasional gitu loh. Kalau cerita itu kan sedikit pun menurut gue nggak pernah cerita tentang hal-hal mistis ya, maksudnya nggak pernah gitu. Tapi kok ini mau lo cerita lo gitu. Gimana ya? Karena ya spoiler juga sih, memang gua termasuk yang hampir jarang mengalami hal-hal yang bersifat goib atau supranatural gitu. Nggak pernah, bukan nggak pernah ya, jarang. Tapi memang dulu banget zaman gua masih, kalau kita bilang itu teenager lah ya, zaman-zaman SMA gitu, tahun-tahun 90-an gitu. Itu gue tuh pernah sebenarnya, cuman ya karena gue nggak pernah nanggapinnya serius, ya udah, gue juga bukan tipikal yang mau cerita-cerita hal yang begituan, gitu sih. Tapi sih menurut gue itu serem banget pas gue rame sama temen gue camping naik gunung waktu itu sih. Itu pas SMA, SMP atau SMA? SMA kan, ya. Anak tahun 90-an kan dulu belum ada gadget, belum ada medsos kan, mainnya ya gitu kan. Dulu itu camping itu bisa dibilang salah satu cara buat healing juga kan. Tapi lu sebenarnya itu pencinta alam gitu atau yang gimana sih lu ini orangnya sampai mau naik gunung gitu? Waktu itu ada 6 orang. 6 orang itu pokoknya bestie gue itu, teman-teman gue itu ada 2 orang yang memang mereka ini tergabung dalam pencinta alam di sekolah. Awalnya sih nggak kepikiran mau kayak camping gitu. Cuman lama-lamaan pas udah kelas 3 gitu kayaknya seru juga ya lihat 2 orang ini camping, kemah gitu kan. Dan memang temenku ini yang 2 orang ini sering cerita pengalaman-pengalaman mereka pada saat naik gunung, kemah di pinggir sungai gitu. Akhirnya gue sama 4 temen gue yang lain ini yang bukan tergabung dalam pencinta alam tadi, ngomong lah, bro, lain kali kalau mau kayak gituan, ajak dong. Tapi kalau bisa jangan barengan sama teman-teman lu, kita aja. Itu sih, dimulai dari situ idenya itu. Sebenarnya kalau mau dihitung, waktu itu gua hampir 3-4 kali lah naik gunung pada zaman itu. Nah, tapi yang pertama itu yang emang, wah itu luar biasa banget pengalaman yang gua nggak pernah alami banget hal-hal kayak gitu. Di rumah juga pernah gue ngalamin hal aneh. Waktu itu ceritanya azan. Azan zuhur ya. Gue tidur siang hari. Ketika azan tuh gue bangun. Zuhur? Nah, azan zuhur tuh azan. Gue terbangun karena ada suara azan. Setelah azan gue tidur lagi.
Harusnya lu sholat tuh tidur lagi. Sebenarnya nyokap udah neriakin gue, bangun, udah zuhur nih, sholat gitu kan, mandi sholat. Karena gue kayaknya habis begadang nonton bola gitu kan, gue tidur lagi. Nah pas gue tidur lagi yang kedua ini nih, itu gue kayak antara tidur, antara enggak, antara sadar, antara enggak gitu. Posisi gue lagi miring nih tidurnya nih, miring nih. Pokoknya yang sisi sebelah kanan nempel gini miring ini. Dan di kamar itu gue sendirian. Karena gue tipikalnya kalau tidur itu nggak mau terang, itu gelap, posisi kamar gelap, gue matiin semua lampu, horden gue tutup, gelap banget, jadi berasa kayak malam kan, ambiennya kan. Tidur, tiba-tiba tuh kayak ada orang mepet gue dari belakang, tepat di punggung gue, di belakang punggung gue tuh mepet gue, terus tangan megang gue. Apa nih kata gue? Gak lama gue sesak napas itu. Itu posisi sadar atau antara sadar dan nggak sadar? Yang lu rasa, Iya, yang gue rasa tuh gue tidur, tapi kayak nyata gitu. Iya, kayak nyata. Tapi gue perasaan gue sadar itu pada saat dia nempel gue itu, tapi gue tidur. Nah dia mepet gue, ada tangan nyentuh sisi kiri gue kan gue tidur di kanan nih, jadi sebelah kiri kan. Nah gue dipepet, gue digini ini pegang gini, sini. Gue refleks dong, gue pegang. Pas gue pegang, tau nggak lo? Itu kayak tangan binatang, tangan yang bulunya tebal banget gitu. Merinding nih gua. Waduh, sesak napas pula kan pada saat dia duduk mepet gua dan tangannya dia taruh di sini itu gua sesak napas itu. Sesak napas. Aduh, gua pokoknya istighfar aja, baca-baca yang setahu gua baca. Sambil sesak napas itu, gua kurang pasti berapa lama, pokoknya gua sampai susah banget buat napas, tapi dalam hati gue tetap baca-baca. Alhamdulillah hilang. Terus gue gila banget gitu kan, gue di rumah sendiri, seumur hidup gue tinggal di sana, gue nggak pernah ngalamin apa-apa. Tiba-tiba waktu itu kejadian kayak gitu. Justru pengalaman gue yang sangat menakutkan itu pada saat gue camping. Nah, yang gue bilang tadi, akhirnya temen gue ini punya ide, ya udah nih kita naik ke gunung apa bukit ya? Dia waktu itu bilangnya bukit sih. Di daerah mana itu? Itu antara Lubuk Linggau di kampung gua sana sama Kepala Curug namanya. Jadi dia itu, tapi udah termasuk daerah Lembong sih, Bengkulu, karena udah di luar Linggau sih sebenarnya. Nah itu sebelum ke Curugnya ada namanya Kepala Curug. Nah di situ ada dulu itu jadi primadona buat anak-anak naik gunung. Tapi bilangnya dulu Bukit Kaba. Coba kayak nanti Google itu sebenarnya namanya gunung apa bukit. Tapi kita dulu bilangnya Bukit Kaba. Perjalanan dari Linggau itu ke sana itu sekitar 1,5 jam sih. Sampai di pintu masuk. Karena kan kalau mau ke dalam masuk lagi kan. Jadi kita waktu itu sewa mobil. Kalau zaman dulu kan mobilnya mobil pickup ya. Pickup yang ditutupin itu loh. Ya. Biasa untuk ngangkut itu ya. Pisang ya, kadang juga dipakai buat ngangkut sayur-sayuran gitu ya. Ini kita sewa khusus buat bawa kita aja sampai ke kaki bukit waktu itu. Sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah temen gue bilang dari kaki itu sampai ke atas itu sekitar 2 jam. Pokoknya kita ini emang murni ngandelin anak 2 ini nih yang udah jago banget lah. Si paling camping lah istilahnya itu. Jadi peralatan dari tas ransel, tenda, peralatan masak dan segala macam, bahkan bahan-bahan yang buat kita selama di sana itu udah disiapin semua. Kita tuh rencananya mau 3 hari 3 malam di situ. Rencananya awalnya? Iya, awalnya rencananya mau 3 hari 3 malam. Nah karena waktu itu cuacanya agak kurang bersahabat, mendung, jadi keburu hujan, jadi di kaki bukit itu kita berhenti dulu nunggu hujan reda. Karena kalau naik gunung pada saat hujan itu inilah pokoknya bahaya karena khawatir longsor dan segala macam kan. Ujung-ujungnya abis asar baru bisa naik ke atas. Abis asar naik ke atas ya gitulah ya naik gunung. Awalnya sih biasa aja naik gunungnya kayak normalnya lah. Kayak masuk hutan tapi nanjak gitu kan. Kita itu karena ngejar jangan sampai maghrib di jalan, karena bingung kan kalau maghrib di jalan mau sholat gimana kan. Jadi kita agak percepat nih. Jadi ya kayak orang militer lah, naik ke atas itu dipercepat banget lah pokoknya. Alhamdulillahnya itu kita bisa cepet banget waktu itu. Sebelum jam 6. Sebelum jam 6 tuh udah nyampe di atas. Nah, di atas itu ternyata nggak rame.
Padahal itu weekend. Kita tuh memang pilih weekend. Biasanya harusnya rame. Ya biasanya rame di atas itu. Dia kan puncaknya ada 2 dia. Ada satu tempat yang khusus buat mendirikan tenda. Satu lagi tempat yang klimaksnya lah istilahnya itu. Dimana kita bisa lihat kawah segala macem. Bagus sih tempatnya. Nah kita sampai itu belum ada orang. Cuman kita doang. Akhirnya udah yang pinter beberes buat tenda dan segala macem. Langsung ngerjain itu. Nyiapin bagian sholat, mau siap-siap mau sholat maghrib kan. Nah tapi mandi dulu nih, kan nggak jauh dari sana dia ada kayak sungai lah ya, sungai kecil. Nah kenapa kita mau di sana juga karena ada air di situ. Jadi kalau mau masak, mau makan, minum tuh, kalau mau buang air juga emang ada tempatnya gitu kan. Dia kayak sungai gitu. Nah ceritanya sampai sana temen yang sebagian kita orang berenam itu 2 yang biasa camping ini dibantu 1 orang untuk ngebantu mendirikan tenda. Yang 3 lagi gue sama yang 2 ini mandi. Gantian maksudnya itu mendirikan tenda, kita mandi, kita sholat, udah selesai kita bantu beres-beres, dia orang mandi, dia orang sholat, gantian gitu maksudnya. Nah pas sampai sana ya gue kan nggak pernah kemah ya. Ini kan ini pertama kali nih ya. Cuaca di sana dingin. Kayaknya kata gue males lah mandi. Gue putusin nggak mau mandi nih. Temen gue udah mandi duluan, libur. Ayo lo mandi, dia bilang habis dari kotor-kotor biar enak juga malamnya tidur, dia bilang kan. Gue waktu itu bilang, wah kalau mandi tempat kayak gini males gue. Gue nggak tahu, spontan aja. Sebenarnya sih bercanda kali ya maksud gue ya. Nggak mau lah gue mandi tempat kayak gini. Iya. Gue bilang kayak gitu. Dan lo tau nggak apa yang terjadi? Itu gue kayak ditendang. Pas gak lama gue ngomong itu, gue berasa ada yang nendang gue dan gue kecebur di sana. Itu tendangnya kuat banget loh. Bagian mana yang ditendang? Belakang. Kan gue lagi ngadep ke sungai nih, ngadep temen-temen gue yang lagi mandi nih. Dan di situ nggak ada orang, cuma kita-kita aja loh. Wah, kaget dong, ya kan kaget. Temen-temen ketawa, disangkain gue emang niat jebur. Wah, lo dasar, bilang gitu kan, kata dia orang. Iya. Kaget, mereka heran tapi kenapa gue panik gitu kan. Terus ya gue kan posisi nggak buka baju, masih lengkap ini, tau-tau jebur gitu kan. Dia orang, kenapa lo nggak buka baju dulu? Gue didorong, nggak percaya mereka. Ya bercanda lah intinya mereka nggak percaya bahwa gue didorong. Tapi gue tetap ngeyakinin kalau gue kan lo tahu, gue bilang gue nggak mau mandi. Dan kalau gue mandi ngapain gue pakai baju? Ini gue didorong, ditendang, diterajang gitu. Gue sambil kebingungan itu, akhirnya yaudah deh gue putusin mandi aja gitu kan. Udah mandi, toh temen nggak percaya juga kan. Ya udahlah daripada gue bingung, gue mikir aneh-aneh karena lagi di situ juga. Akhirnya ya udah deh gue putusin mandi. Dan gue setelah dari itu gue nggak cerita lagi ya atas apa yang gue alamin tadi. Nah cuman gue abis dari selesai sholat makan itu gue sakit, gue demam menggigil. Pokoknya di antara mereka itu hari pertama gue setelah gue kena terajang itu, gue nggak tahu kenapa fisik gue, pokoknya daya tahan tubuh gue menurun, gue demam. Tapi pas berangkat itu memang sehat-sehat aja ya? Iya dong, kalau gue nggak enak badan ngapain gue paksain? Karena kan kita mau main di alam yang kita nggak tahu bakal terjadi apa-apa kan. Jadi emang harus fisiknya harus siap gitu kan. Sehat sih berangkat itu. Jadi waduh, tuh gue karena ada apa lagi ini. Gue ngebatin aja pas gue sakit tuh ada apa lagi ini kata gue kan. Akhirnya ya udahlah, karena temen gue ini emang dasar anak pencinta alam, ya udah siap semua obat-obatan segala macem. Akhirnya karena gue mojok di tenda, lo kenapa nih? Nah, ditanya gitu kan. Nggak tahu nih, gara-gara mandi tadi gue enak badan kayaknya. Nah udah istirahat aja, tadi orang istirahat aja, minum obat, tidur aja, kebangunnya, aduh nih kata gue belum sholat isya, tapi teman-teman gue belum pada tidur. Pecinta camping tau lah sampai sana mau ngapain kegiatannya gitu kan. Akhirnya ya udah gue sholat, karena mau wudhu, jadi gue ke sungai lagi dong. Tapi gue alhamdulillahnya tuh nggak kepikiran aneh-aneh.
karena mungkin bawaan gak enak badan tadi nih ya, sambil menggigil tuh turun ke sungai tadi tempat gua mandi, mau wudhu nih ceritanya nih. Pas lagi wudhu di seberang sungai itu, gua lihat ada sosok. Sosok apa? Awalnya sih samar-samar, pokoknya kayak lu ngeliat ada bayangan orang gitu loh. Oh di seberang itu kayak ada bayangan orang gitu. Gue sih coba kayaknya pohon atau apa, ada daunan kan, namanya di bukit kan hutan lah ya, pohon atau apa gitu kan, ya nggak terlalu gue gubris. Nah tapi pas gue wudhu itu gue nyium bau aneh. Bau apa? Baunya itu kayak bumbu orang masak gitu loh, nyenget banget, bumbu masak gitu. Apa sih? Daun jeruk? Bukan loh, itu yang kalau kadang orang suka tanam di depan rumah biar nggak banyak nyamuk gitu loh. Apa Sereh, sih? Daun sereh. Nah itu dia, daun sereh. Wangi daun sereh itu bro, waduh, semeriwing kenceng banget gue bilang. Ya gue nggak notice ya di sana ada serai apa nggak, tapi kok aneh banget tiba-tiba jam segini bau serainya kenceng banget gitu kan. Apa nih? Karena gue kecium aroma itu, gue nggak tahu, refleks aja gue langsung lihat kiri kanan nih. Kiri kanan nggak ada. Gue lihat ke depan lagi yang bayangan tadi, udah nggak ada. Udah gue terus wudhu aja nih. Tiba-tiba di depan itu ada sosok bro. Ada sosok maksudnya bukan di depan gue ya, di seberang yang gue lihat ada bayangan tadi kan nggak ada nih. Kan gue lagi begini nih, itu terlihat kan lagi begini kan, kalau ada orang mata kita juga, view mata kita kelihatan kan. Itu ada sosok. Apa? Waduh ngeri banget pokoknya. Gue rambutnya putih, perempuan, tapi dia nggak pakai baju, polosan doang. Waduh, meloncat langsung gue bro, loncat langsung naik ke atas, terbirit-birit. Belum selesai nih wudhu nih, bilang tolong. Temen gue datang semua, kenapa? Tolong. Akhirnya gue merapat ke mereka yang lagi gitar-gitaran itu. Gue jelasin, gak tahu tuh gue ada orang. Gue bilangnya ada orang, karena ya gue juga gak yakin kan, ada orang. Tadi pas lo lihat ke arah gue, pas gue kabur lihat ada orang nggak? Nggak ada. Ada orang bro, gue bilang. Tapi perempuan, gue bilang. Perempuan, rambut putih panjang, tapi nggak ada busana. Mukanya pucet deh itu ya, mukanya pucet. Tapi untuk badannya ini, gue bingung sih, nggak kayak warna kulit kita loh. Tapi itu namanya di hutan loh bro, samar-samar lah. Tapi mukanya tuh jelas banget, kayak mbah-mbah di kampung gitu. Kalau gue itu sebenarnya bukan takut gimana ya, kaget. Tapi kalau gue bilang orang juga kayak bukan orang gitu. Akhirnya gue refleks aja, bisa jadi kaget campur takut. Namanya kan di atas gunung dan situ nggak ada orang loh. Kan gue bilang tadi yang kemah di sana kita doang. Jadi rambutnya putih panjang. Tapi segini ya, panjangnya tuh sampai depan ke belakang loh, penuh. Rambutnya tuh penuh belakang, tapi nggak ada busana, nggak ada baju apa sehelai apa pakaian tuh nggak ada. Jadi kelihatan itu ya bang. Tapi tertutup tubuhnya. Ya lekuk tubuhnya tuh semua kelihatan, berdiri jelas. Tapi nutupin. Ya, gitu. Tertutup karena rambutnya panjang tadi itu, jadi dia penuh begini sampai ke belakang, putih. Gua loncat sama teman-teman gua ceritain. Dua orang nggak percaya. Apalagi temen gua yang dua tadi ini anak pencinta alam, bisa dibilang lokasi ini base campnya mereka. Udah yang kesekian kali mereka di sini. Karena memang di daerah gua itu tempat favorit, tempat viral lah istilahnya. Dulu kalau anak-anak kemah itu pasti di sana. Gua ceritain lah akhirnya bro yang gua bilang tadi itu. Ya gua juga nggak tahu bro. Hal aneh ini bermula pada saat gue mandi maghrib tadi, gue bilang sama dia orangnya taunya gue nyebur, padahal gue kecebur. Padahal kan itu kan spontan aja ya, nggak serius gitu kan? Ya gue juga bingung ya. Nah, tapi memang akhirnya temen gue nyeplos, nyablak apa, pokoknya dipotong. Makanya jangan suka omong sembarangan. Akhirnya salah-salahan, ya lu juga. Lo yang anak pecinta alam,
kita orang nggak di briefing dulu. Ya dia bilang ya gue juga nggak bakal kepikiran kamu orang bakal aneh-aneh kan. Ya gue juga nggak merasa aneh-aneh kan, cuman karena niatnya bercandaan tadi ini gara-gara yang tadi itu gue terdorong sakit, bangun gue ngalamin hal aneh lagi gitu loh. Akhirnya ya udahlah, mereka coba nenangin gue dan ngumpul bareng aja lah. Jadi kan kalau kita duduk bareng lagi sama temen-temen, perasaan itu hilang lagi kan. Tapi temen-temen gue juga nggak mutusin buat cross check di sana ada orang apa enggak. Setengah tigaan udah pada ngantuk-ngantuk ya, kopi udah bergelas-gelas juga. Ya namanya ngantuk-ngantuk aja kan. Pas tinggal berdua kayak lo sama gue gini, gue parno, kepikiran-kepikiran yang tadi. Lo nanti dong tidur temenin gue. Wah khawatir nanti ada hal aneh-aneh lagi, gue bilang. Masalahnya kan gue bingung kok cuman gue yang ngalamin gitu-gituan. Temen gue yang tadi satu ini udah nggak bisa lagi nahan ngantuk. Tinggal gue sendiri. Ya nggak beranilah gue karena udah ngalamin gitu kan. Akhirnya gue putusin buat masuk tenda juga. Tapi gue nggak bisa tidur. Tenda itu diganggu bro. Tenda kita yang tempatin itu diganggu. Jadi kan lo tahu kan tenda bahannya kayak parasut, nilon gitu kan. Nah itu kalau kuku panjang, kalau kuku lo panjang, nempel di bahan gituan terus sen gitu. Ya 4 ya jari ini lah pokoknya. Tapi itu kuku. Karena suara beda dong kalau ini kulit kita bersentuhan itu biasa aja kan. Itu gue yakin bener itu kuku bersentuhan dengan itu gitu. Apaan itu gue bilang. Akhirnya gue menenangkan diri, gue langsung tidur juga, gue selimutan, sarung, bawa tutupan aja tuh. Tapi suaranya ada lagi. Gue penasaran kan, apa nih gue bilang kan. Nah pas gue penasaran itu depan mata persis kan pinggir ya gue, persis depan mata gue ini posisi tangan lagi begini nih. Wah begitu tuh. Oh, ada orang. Gue bilangnya ada orang. Nih tenda kita ini diputerin orang. Yang lain tuh gak ngedenger apaan, mereka tidur. Akhirnya karena mereka kasihan sama gue dan posisi gue tuh juga kesehatan gue masih belum terlalu fit waktu itu. Akhirnya kita mutusin pulang besoknya. Harusnya 3 hari 3 malam. Akhirnya balik karena kejadian itu. Ya tapi emang serem sih banget sih. Memang dari beberapa teman-teman gue juga kan yang cinta alam atau apa. Kalau memang untuk ke tempat baru gitu ya, gunung atau bukit kan memang nggak boleh ngomong sembarangan atau bahkan buang air kecil ataupun sembarangan kan kalau kata orang tua itu pamali. Bener. Jadi memang pulang dari itu juga pas sampai rumah kayaknya juga temen gue sepakat kayaknya itu bermula dari gara-gara gue ngomong itu. Gue juga nggak bayangin tuh kalau bisa gue lagi nguduk gitu kan depan gitu kan bau-bau begituan terus langsung dikagetin gitu. Gue juga mungkin gue lari juga itu posisinya. Gue inget banget loh sosok itu, gue bahkan sampai sekarang gue inget banget gitu. Tapi gue nggak ada, alhamdulillahnya pulang ke rumah tuh nggak ada kebawa mimpi atau sampai ngikut ada kejadian beruntun selanjutnya tuh alhamdulillah nggak ada sih sampai di sana aja. Bang, thank you udah mau datang ke sini buat berbagi cerita gitu. Ya mudah-mudahan ceritanya menghibur lah buat para pencinta channel Kupas Malam. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Langsung tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gue Mahfud, sampai jumpa. Selamat malam.